Assalamualaikum. Welcome back to my channel Tiara Pradana Putri Official. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng dari majalah Bobo edisi ke-45. Judulnya adalah Peternak yang Cerdas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen, serta share ke seluruh media sosial yang adik-adik, kakak-kakak, dan bunda-bunda punya, supaya aku lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Dongeng kali ini berceritakan tentang peternak yang cerdas. Kim adalah seorang peternak domba. Ia kaya, rendah hati, dan selalu berpenampilan sederhana. Walau mempunyai beberapa gembala yang mengurusi domba-dombanya, Kim kadang pergi mengembalakan beberapa domba kesayangannya. Pada suatu hari, saat membawa beberapa domba kesayangannya ke padang rumput, Kim dicegat beberapa perampok. Mereka menangkap dan mengikat Kim. Mereka memasukkan Kim ke dalam karung, lalu menggantung karung itu di dahan pohon. Dengan sekuat tenaga, Kim bergerak-gerak sehingga kepalanya bisa keluar di lubang karung itu. Kim sangat lega karena ia bisa bernapas bebas sekarang. Namun, ia harus mencari cara untuk melepaskan diri. Beberapa waktu kemudian, datang seorang pemuda yang berjalan dengan gagah. Ia adalah Liu, seorang sarjana. Liu sombong dan merasa paling pintar di desa itu karena ia bersekolah di kota. Ketika melihat pemuda itu, Kim menyapa dari atas. "Selamat siang, pemuda sarjana. Kau beruntung karena datang di saat yang tepat," sapa Kim. Pemuda itu melihat ke sekeliling, tetapi tidak tahu dari mana suara itu datang. Akhirnya dia berkata, "Siapa yang memanggil saya?" Sebuah jawaban datang dari atas pohon. "Lihatlah ke atas." Liu melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Kim. "Kau pasti orang bodoh karena bisa masuk ke karung dan diikat di atas pohon. Pasti gerombolan perampok yang tinggal di hutan itu yang merampokmu. Betul-betul orang desa yang bodoh. Itu karena kau tidak sekolah tinggi seperti aku," ejek Liu sambil menggeleng-gelengkan kepala dan beranjak pergi. Kim kesal mendengarnya. Ia udah sering mendengar tentang kesombongan Liu. Namun baru kali ini melihat kesombongan pemuda itu. Maka Kim lalu berteriak, "Aku duduk di dahan bukan karena dirampok. Aku semedi di dalam karung pengetahuan." Mendengar kata pengetahuan, Liu berhenti. Ia berbalik menghampiri Kim lagi. "Karung jelek itu, kau bilang karung pengetahuan?" ujar Liu ragu. "Kau kan sarjana cerdas. Kau harusnya tahu, dalam benda yang sederhana biasanya ditemukan keajaiban luar biasa. Kalau berada di dalam karung pengetahuan, aku bisa belajar hal-hal besar dalam waktu singkat. Belajar di sekolah itu terlalu lama. Di dalam karung ini, hanya dalam beberapa jam saja, aku sudah mengerti tentang rasi-rasi bintang, isi lautan, penyembuhan penyakit, aneka jenis tumbuhan dan hewan,
Bahkan kamu bisa belajar tentang hal-hal yang mulia di karung pengetahuan ini, ujar Kim. Liu si pemuda sarjana itu tercengang mendengarnya. Walau sudah sarjana, ia tidak punya ilmu sebanyak itu. Syukurlah aku menemukanmu. Aku ingin masuk ke karung itu juga, walau cuma sebentar. Karena aku sudah pandai dan hanya perlu menambah beberapa pengetahuan, ujar Liu tetap sombong. Ia melangkah semakin dekat ke dahan tempat Kim bergelantung. Kim menjawab seolah-olah tidak rela. Aku akan beri waktu sebentar saja untuk kamu masuk. Tapi tunggulah 1 jam lagi, karena ada satu hal lagi yang ingin aku pelajari sebelum turun dari karung ini. Liu menunggu dengan tidak sabar. Ia memohon agar segera diizinkan masuk ke karung itu. Aku sangat haus akan pengetahuan. Aku selalu ingin tahu banyak. Cepatlah, izinkan aku masuk ke karung itu, ujar Liu. Kim berpura-pura menyerah dan berkata, supaya aku bisa keluar dari karung pengetahuan ini, kau harus menurunkan tali yang mengikat karung ini. Barulah kau bisa masuk ke dalam karung ini. Tapi sebelumnya kau harus tebarkan sebanyak mungkin daun kering di bawahku, supaya kepalaku tidak terbentur di tanah dan semua pengetahuan itu hilang. Maka Liu buru-buru mengumpulkan daun-daun kering dan menebarnya ke tanah di bawah Kim. Liu lalu memanjat pohon itu, lalu memotong tali karung itu. Kim yang berada di dekat karung jatuh ke tumpukan daun kering dan tidak terluka. Kim akhirnya terbebas. Liu buru-buru masuk ke dalam karung dan berseru, cepat tarik karung ini ke atas pohon. Saya sudah ingin belajar banyak hal dalam waktu singkat. Setelah Liu masuk, Kim mengikat karungnya dan menarik tali sampai karung itu terangkat ke atas. Kepala pemuda itu berada di luar mulut karung sehingga ia bisa melihat ke sekeliling. Bagaimana kawan? Apa kau sudah bisa merasakan kebijaksanaan itu datang? Kau akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Tetaplah diam dengan sempurna sampai kau menjadi lebih bijaksana, kata Kim, lalu melangkah pulang. Setiba di rumah, ia memanggil gembala-gembala anak buahnya untuk mengejar perampok dan domba-dombanya. Sesuai informasi Liu, dia menyuruh anak buahnya pergi ke hutan untuk mencari para perampok itu. Anak buah Kim berhasil menangkap para perampok itu di hutan. Mereka membawa pulang domba-domba Kim. Sebelumnya, Kim juga berpesan kepada anak buahnya untuk mampir dan menurunkan Liu, pemuda sarjana yang sombong tadi. Nah, adik-adik dan juga kakak-kakak serta bunda di rumah, demikianlah dongeng mengenai peternak yang cerdas. Kamu harus bisa cerdas dan juga cerdik seperti Kim. Namun, jikalau kamu pintar, kamu berpendidikan tinggi, jangan sampai kamu seperti Liu. Karena kesombongan akan menggugurkan hal baik dalam diri kita. Buat adik-adik, kakak dan bunda yang suka sama videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen, serta di share ke seluruh media sosial yang kalian punya, supaya aku lebih semangat untuk memberikan dongeng-dongeng selanjutnya. Sampai ketemu lagi di dongeng-dongeng berikutnya. Assalamualaikum, bye.